Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul Mukarramin segenap jamaah Hafal Quran Al-Mubarakah, terkhusus kepada pimpinan majelis dan semuanya yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini kita diberi nasihat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melanjutkan kegiatan rutinitas kita. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dapat terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Hadis yang ke-11 ini akan membahas tentang bangkai. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana, telah dihalalkan bagi kita maitatani, dua bangkai, wadamani dan dua darah. Ka'amal maitatani fal jaradu wal hutu. Adapun dua bangkai yang dimaksud adalah belalang dan ikan. Wa amad damani, dan adapun dua darah yang dihalalkan adalah fal kabidu wat tihal, yaitu hati dan limpa. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah, mengeluarkan terhadap di sini Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa bihi dhaqun, dan ada ulama yang menyatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Jadi yang dimaksud di sini tahlil lafzi, perubahan lafaz dari apa yang kita bahas ini, agar nanti ketika kita telah membahas kita dapat menyimpulkan apa maksud dari ini sebenarnya. Karena memang baik Al-Quran ataupun hadis tidak bisa kita artikan secara harfiah saja, tidak bisa. Dia harus ada penafsiran yang dilakukan oleh mufassirin, bukan penafsiran yang dilakukan oleh siapa saja, tetapi oleh mufassirin, orang-orang yang betul pakarnya, yang sudah mencapai pangkat untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Makanya kita perlu mengkaji kitab-kitab yang disusun oleh ulama ini. Diharamallahu al-maitata binasil kitabil mubin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bangkai. Kenapa haram? Binasil kitabil mubin, karena telah ada nas, ada ketetapan dari kitab yang nyata, yaitu Al-Quran. Wastasna min dzalika ala lisani rasulihil amin, dan di dalam hadis itu kemudian dipilah, dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata ada al-asya, ada beberapa bangkai itu yang boleh lah, meskipun dalam konteks hadis tadi, dalam teksnya hadis tadi itu dijelaskan bahwa bangkai itu haram. Ternyata ada istisna, ada pengecualian. Kalau bahasa Arabnya, bahasa kitabnya kita kenal dengan istisna. Fa'abah alana aklu maitatil bahri, maka membolehkan kepada kita semua ini aklu maitatil bahri, untuk makan bangkainya laut, wa maitatul jaradi, dan bangkainya belalang. Wa'abah alana minat dami, dan menghalalkan kepada kita dari darah. Jadi kalau darah itu hati dan limpa. Jadi hati dan limpa ini prosesnya itu terciptanya dari darah. Makanya kalau ada oknum kadang-kadang orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak peduli hal haram, kadang-kadang ketika darah itu, darah sapi disembelih misalnya, ditata itu darah sapi itu kemudian dikentalkan, maka dia akan berupa mengental seperti hati. Dan banyak dijual oleh orang ini. Nah, gimana kalau itu hukumnya? Haram kalau itu. Kecuali dia yang memang telah jadi hati dan
dan limpa seperti yang ada di sapi itu. Jadi kalau darah yang dikentalkan dimasak itu hukumnya haram. Jadi yang boleh itu hanya hati dan limpa. Kalau bangkai belalang dengan ikan yang boleh. Kalau darah hati dengan limpa. Nah sekarang kita akan mengupas pemahaman hadis dari ini, dari hadis yang kita baca tadi itu. Tahrimu aklil maitati wastasna min dzalika maitatul jarabi wassamaki. Jadi haram kita itu memakan bangkai, jadi hukumnya haram. Dan dikecualikan dari hal itu bangkainya belalang dan bangkainya ikan. Wa yahillu akluhuma, maka halal memakan kedua bangkai tadi. Kalau yang disebut bangkai ini binatang kan yang disembelih bukan atas tidak pakai nama Allah atau mati dengan sendirinya, itu bangkai. Tetapi ada bangkai boleh dimakan, dia dua, berarti belalang dengan ikan. Wa fi dzalika tafsirun, tapi ini masih ditafsir oleh ulama. Ditafsir. Artinya ada beberapa pendapat ulama dari empat mazhab ini. Makanya kita tidak bisa hanya membaca hadisnya ini saja. Tidak bisa. Seperti yang dilakukan oleh banyak kaum kapitalisme. Orang-orang kapitalis ini kan kadang-kadang memahami hukum itu dia melihat konteks Al-Quran saja. Apa yang diartikan di Al-Quran yaitu hukum. Apa yang diartikan di hadis yaitu hukum. Orang kapitalis, makanya banyak mereka itu kemudian sesat di dalam pemahaman hukumnya. Maka seolah-olah dia inilah yang paling benar, dia inilah yang Islam, dia inilah yang ahli surga, kalau yang lain neraka. Kenapa? Dari pemahaman kapitalisme, dia yang memahami hukum itu hanya melihat teksnya saja, mengartikan teks. Jadi tidak melalui kajian-kajian. Ayo kita kembali ke Quran dan hadis. Betul, bahasa itu tidak salah. Kembali ke Quran dan hadis, tapi perlu ada ketahui Al-Quran dan hadis itu begitu kompleks di dalamnya, perlu pemahaman yang betul-betul. Dan untuk bisa memahami itu harus orang tertentu, tidak semua orang. Coba bagaimana bahayanya Al-Quran, bagaimana bahayanya hadis, ketika setiap orang boleh menafsirkan terhadap isi Al-Quran, setiap orang boleh menafsirkan hadis. Ini ada kita jemaah ini ada 100, ada satu ayat Al-Quran kita tafsirkan oleh 100 orang di jemaah Al-Mubarakah ini, berarti 100 model penafsiran, hancur agama. Maka itulah perlu kita mazhab, perlulah kita jumhur ulama, perlunya kita itu ada panutan kita, orang-orang yang betul ahlinya. Nah, di sini ditafsir kata Imam Syafi'i dari konteks hadis ini. Kalau Syafi'i wa Abu Hanifah, hindu maitatil jarodi ala ayyi halin wujida sawa'un mata Itbi anbihi asal lebih adamiyah. Jadi bangkai ini halal kata Imam Syafi'i, baik itu karena dia mati sendiri atau mati karena oleh manusia. Ada ikan kemudian oleh sampean dibunuh ikan itu, atau ikan itu mati sendiri, atau belalang ketemu sampean mati sendiri atau dibunuh oleh sampean, berarti hukumnya halal kata Imam Syafi'i. Jadi dia tidak peduli dia mati sendiri ataupun dibunuh orang, hukumnya halal kalau kata Imam Syafi'i. Tetapi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad ini beda. La yahillu itu tak halal pakai belalang dengan ikan ini illa maka nama mutuhu bisa lebih adam ini, kecuali pertama matinya itu karena sebab oleh manusia, ini mati dibunuh. Ini Imam kembali dengan Imam bi ayat ta'abok boha, dengan memotong misalnya salah satu bagian dari dua bangkai tadi, ayusalik atau dengan cara ditikam, dicocok, boleh saja. Ayul ifinar atau dimasak hidup-hidup. Meskipun ini ada ulama yang mengharapkan kalau binatang masih hidup itu haram gitu. Tetapi yang konteks yang saya bahas ini adalah konteks pembahasan kitab ini. Kenapa saya singgung ini? Biar jadian, biar tidak timbul pikiran kontradiktif di kita, bahwa memang ada di kitab lain dijelaskan kalau binatang lagi tengah hidup itu tidak boleh, kita langsung masak itu tidak boleh. Tetapi dalam konteks kitab ini boleh kata Imam Malik, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terus ayusawi atau dipanggang, boleh-boleh saja. Jadi
Yang boleh itu kata Imam Malik ini pertama tadi sebab manusia dengan dipotong atau gimana, dengan ditikam, dimasak hidup-hidup ataupun dipanggang, itu yang boleh. Di luar itu tidak boleh kata Imam Malik, tak halal. Berarti haram ini Imam Malik dengan Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i tadi kan enggak, pokoknya belalang, ikan itu boleh. Mau mati dalam keadaan apapun, kena manusia atau tidak, itu tetap boleh. Ini ya, persisi perbedaannya. Harus sampai betul-betul imat kepikiran kita biar tidak tertukar ya, dalam pemahaman hukumnya. Terus fa'in mata hatta amfihi au fi wi'ain haram. Jadi kalau karena dia mati dengan sendirinya, kata Imam Malik dengan Imam Hambali ini, maka atau mati dia tiba-tiba dia di suatu tempat dia udah kelihatan mati, atau mati karena tak bisa bernapas, maka itu tak boleh dimakan. Belalang dengan ikan yang dimaksud kalau menurut Imam Hambali dan Imam Maliki. Wa amasamaku baya'ilu minhu maka namautuhu bisa lebih adamiyin au qatfihil ma'i. Jadi adapun ikan itu bisa halal apabila matinya itu sebab anak Adam, artinya karena memang dibunuh oleh orang. Ikan itu apa filma tiba-tiba air apa ikan ini dari laut diterjang ombak itu karena saking hantaman ombak kemudian membuat ikan itu mati. Nah itu boleh saja itu. Awin kasar mandi, atau ikan itu dia meloncat ya dari air itu tiba-tiba naik ke matang. Kalau di lautan ini naik ke tepian ini, naik ke muatan, itu boleh, halal. Wa huwa madhabul jumhur. Ini menurut ulama jumhur. Apa ulama jumhur itu? Ulama jumhur itu istilah di dalam ilmu fikih. Kalau di Indonesia kan mayoritas ulama, kalau ada ulama 100 misalnya, nanti yang berpendapat A 1 atau 2, 3 orang. Sementara 97 orangnya ini berpendapat B sama. Itulah disebut ulama jumhur. Artinya pendapat ulama terbanyak. Ini kalau ulama, kalau di kehitungan madhab 4, madhab 4. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan hukum ini A, maka otomatis Hanafi, Maliki, Hambali ini menyatakan B, sama ya. Satu madhab itu saja yang menyatakan beda. Nah itu disebut jumhur, berarti yang lebih banyak ulama. Wa yahrumu indahum, dan haram menurut mereka. Jadi yang seperti tadi itu haram. Maka natofian, yaitu ikan yang mengapung. Kalau yang mengapung kata jumhur ulama itu haram. Wa inda Syafi'i yahilu maka natofian aidan. Tapi menurut Imam Syafi'i, kalau menemukan ikan yang mengambang di laut atau di sungai sudah mati, itu hukumnya halal. Tapi menurut jumhur ulama itu hukumnya haram. Nah itu rincian. Kalau itu kenapa perlu ada madhab? Nah pernah dikompakkan saja kalau haram ya haram, sunnah itu sunnah. Kok masih ada Imam Malik bilang haram, Syafi'i bilang halal. Justru karena ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, ini kita dalam menjalankan agama ini kita mudah. Karena di dalam Al-Quran ini adalah sumber dari segala sumber ilmu, segala urusan dunia akhirat. Di sana itu ketika tidak ditengahi oleh ulama dengan khilafiyahnya ulama ini, maka ayat satu dengan ayat yang lain dia akan kontradiktif, benturan ya. Saya kasih contoh. Hadis sebelumnya kita sudah bahas bahwa anjing itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Kalau hukumnya najis kita pegang pendapat Imam Syafi'i, kita pegang Imam Syafi'i. Bagaimana dengan Ashabul Kahfi? Bagaimana kita akan menjelaskan hukum Ashabul Kahfi yang punya kifir, yang punya anjing yang namanya kifir kemana-mana ikut? Bagaimana ulama Ashabul Kahfi bisa ikut anjing? Padahal ada hadis Rasulullah mengatakan di setiap rumah yang ada anjing, maka malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah itu. Sementara Ashabul Kahfi ingin anjing. Nah, makanya muncullah manfaat dari khilafiyah ulama ini. Ada Imam Malik yang menyatakan kalau anjing itu tidak najis. Maka orang berburu,
sampai berburu rusak hutan. Kenapa pakai anjing rata-rata orang? Tangkapannya itu gimana? Halal Pak. Kalau memang anjing pemburu memang. Kenapa anjing itu tangkapannya halal? Kalau najis. Inilah hukum Pak. Kok bisa? Anjing ini ada satu kelebihannya, satu lagi kekurangan yang menonjol. Apa? Kelebihan anjing itu, dia itu cerdas. Jadi binatang itu yang paling cerdas itu anjing. Naluri dia ini kan tajam. Naluri dia itu tajam. Kalau yang namanya anjing. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran itu begini. Wa ma'alantum minal jawarihi mukallibin. Kalau kalian ingin melatih binatang untuk berburu, maka latihlah sebagaimana anjing. Maksudnya apa? Karena anjing ini nalurinya luar biasa. Maka anjing pelacak, polisi, itu anjing yang digunakan. Itu di antara kelebihannya. Kekurangannya anjing itu, dia itu rakus anjing itu. Terus di antara kelebihan yang lain lagi, apa anjing itu? Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Jadi dia itu, anjing ini tidak bisa tidur seperti kita tidur, tidak seperti makhluk lain. Kalau kita tidur itu kalau ngorok, ibaratnya kayak ngidongku itu. Tapi kalau anjing tidak bisa dia tidur seperti itu. Tidurnya anjing ini, nalurinya dia ini tetap jalan. Makanya digambarkan di dalam Al-Quran itu dira'ai bil wasit. Jadi kedua sikunya ini dia tetap dihadung ke depan. Dia ini selalu waspada. Binatang yang selalu waspada itu adalah anjing. Oleh karenanya maka digambarkan di Al-Quran itu tidak seperti kita ini. Kita kan kalau tidur ya itu. Aku ngikut kadang aja tuh. Ini anjing yang coba-coba. Makanya anjing itu digunakan untuk menjaga rumah, menjaga kantor dan sebagainya. Karena dia punya kelebihan. Ternyata anjing ini diciptakan Allah, dia punya najis Allah bahwa hukumnya ini menurut Imam Syafi'i, tetapi begitu besar manfaatnya. Wajib manfaatnya. Nah jadi ini bedanya kita kalau ada orang tanya, apa perlunya kita madhab itu? Kok perlu Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki? Ya ini gunanya. Contoh lagi yang paling mudah dan biasa kita lakukan, contohnya kemarin Haji Mas Hari Mekah. Nah lihat manusia di sana, berjubel, laki-laki perempuan bersenggolan, menyentuh kulit. Kalau ikut Imam Syafi'i punya butuh batal kan? Batal. Kalau sampean pergi ke Mekah naik haji bawa hukumnya Imam Syafi'i, senggolan kulit bersyatain bertemunya dua kulit, maka hukumnya tak sempat haji sampai tak sempat melaksanakan haji utuh terus. Tapi karena makanya ke sana kita harus taklifnya ke Imam Malik. Ketika sampai sana kita ikut hukumnya Imam Malik. Ditaklifi li Imam Malikin, itu caranya. Ya taklif kepada Imam Malik. Artinya secara hukum utuhnya tak batal. Inilah gunanya madhab. Yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Nah ini saya bahas lalat. Hadis 12 ini membahas tentang lalat. Idza waqa'a dhubabu fi sarabi ahadikum. Ketika ada lalat jatuh di minuman kalian, falyaghmis, maka celupkan, tenggelamkanlah lalat itu. Jadi kalau ada lalat masuk ke kopi, masuk ke teh, kan biasanya lalatnya suruh langsung tekan, celupkan, pulkan celupnya. Kenapa itu bisa? Wal yanzihu, kemudian setelah dicelupkan angkat, lalu keluarkan maksudnya. Baik Nabi ahadi janahihi daun wabil akhar syifa. Karena di salah satu dua sayap ini, satunya itu bawa penyakit, satunya bawa obat. Sebelah kirinya itu bawa penyakit, sayap kirinya, sayap kanannya itu membawa obat. Tapi melalani dong dua COVID. Menggelas sektor sesonos mikir alam panggil buah-buah COVID. Meskipun secara hukum ketika dicelupkan dia tetap hukum halal, masih bisa diminum, tapi saya belum. Nanti dia memakai second status. Nah itu maksudnya. Akhrajahu Al-Bukhari wa Abu Daud wa zada wa inahu yaqtadi bi janahi alladhi fihi
Jadi ada di salah satu sayapnya ini ada obatnya. Fikul hadis, Muhammad hadis yang pertama. Kita itu jawab suka ditutup ida saka atau bisyaron ya hadikum awit to'abi bilasmi. Kita itu boleh membunuh lalat kalau masuk ke minuman atau ke makanan itu dengan cara menenggelamkannya itu. Tak dosa sampai. Al jelai tadi dari bihi syifa, karena di sayap sebelahnya itu ada obat. Yang kedua, adwabu idza mata bima'in la yanjusu fa Rasul sallallahu alaihi wasallam birasmihi dalil ala annahu sayamutu min dalika siyaman idza kana ta'am haram li'anna maitatan la damah lahu tahiratun. Jadi kita itu boleh membunuh lalat pada cairan itu sudah diperintahkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika ditenggelamkan dia akan mati, terutama ketika makanan itu lagi panas. Boleh tetap biar lagi panas. Lihat namanya tatan sungguhnya bangkai itu malada lahu tohiratu. Jadi lalat itu dia itu tidak jadi bangkai, dia tetap suci hukumnya. Kenapa? Karena dianggap tidak berdarah. Lasa ilalah. Jadi darahnya tak ngalir. Karena tak ngalir maka hukumnya boleh. Terus yang ketiga, mu'jizatun nubuwah biisbat tidak bahwa lalat ini punya kebiasaan, silakan diintai itu. Ini menurut kitab ya. Lalat itu kalau masuk ke kopi atau ke teh, maka dia akan masuknya miring. Tidak masuk tidak kayak pesawat itu enggak. Ini masuk miring. Saya yang kiri yang dimasukkan dulu ke air. Kanan belum. Itulah kenapa Rasulullah memerintahkan untuk mencelupkan agar yang kanan juga ikut tenggelam ke dalam kopi atau teh itu. Karena kebiasaan lalat itu kalau mencelupkan sayap ini yang kiri, bukan yang kanan. Ini dijelaskan dari Rasulullah SAW. Kenapa itu dicelupkan? Ya biar jadi obat. Dan ini sudah melalui penelitian dokter. Jadi melalui mikroskop itu dokter sekarang ini dokter modern meneliti ternyata apa yang disampaikan Nabi ini benar obat. Benar itu. Jadi mikroskop itu adalah alat untuk mendeteksi bakteri-bakteri yang tak bisa kasat mata, tak bisa dilihat oleh mata kita, tapi kalau pakai alat itu maka dia akan beribu kali lipat dia membesar ya. Akhirnya bisa dilihat itu mikroskop namanya. Udah diteliti oleh dokter ternyata seperti itu. Makanya kata dokter benar di sayap kanan itu ternyata betul ada obat. Terus yang keempat kandungan darah di sini adalah atudawi masyru'un minad da'i wa la yatrukil insan nafsahu tawakkulan bal alaihi ayyakila wa yatawakkal. Jadi orang ini kalau sakit, kata Rasulullah, jangan cuma mengandalkan tawakal. Ini suruh ikhtiar, berobat. Ini mau sakit, pada tawakal, pada mati, pengiran dia mati, menoti. Salah kata Rasulullah, mati hukum. Berobat dulu, al-insan bitakdir, Allah bitakdir. Ikhtiar kita berobat, setelah kita ikhtiar baru tawakal. Itu yang benar kata Rasulullah. Gunakan akal itu. Obat. Kalau sakit kepala minum botrek atau kemana, berobat. Sudah minum botrek, sudah ikhtiar kita berikan ke dokter, tapi juga belum sembuh. Ya udah pasrah ke pengeran. Bukan berarti ketika dikasih sakit kemudian tak berobat, itu salah. Kata Rasulullah itu perbuatan yang salah. Mungkin mati sampai mati salah. Karena tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Sekali itu kita dapat dua hadis. Ini kita dapat sampai hadis yang 12. Insyaallah kita nanti masuk hadis yang ke 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.